Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku, Feti Ira. Nah teman-teman, jadi aku siap-siap mau ke Ibu Sayur. Di sini aku mau belanja, tapi uang aku cuma Rp20.000 aja. Tetap ikutin video aku sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini aku udah nyampe di tempat Ibu Sayurnya. Jadi ini tuh udah banyak yang habis gitu ya teman-teman, udah pada habis. Jadi kalau kepagian ke Ibu Sayurnya itu belum datang, tapi siangan dikit udah pada habis gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak belanja kita beli matang itu kan malah lebih boros. Akhirnya aku belanja aja seadanya gitu. Nah dan di sini aku itu beli panggang. Ini panggang apa ya? Kanang atau apa? Aku nggak paham. Itu harganya 3.500. Ayam 1/4 kilo 9.000. Untuk caisimnya 2.500. Tahu satunya 1.000 dan tempe 1.000. Jadi total belanjaku kali ini 17.000 ya teman-teman. Tapi dengan budget 17.000 ini aku berprinsip gimana caranya supaya cukup untuk 2 hari gitu ya teman-teman. Jadi untuk di hari ini aku bikin sayur caisim sama goreng panggang disambelin, dan untuk ayamnya itu aku masak untuk keesokan harinya. Jadi di sini untuk caisim 2.500 aku bagi menjadi 2 ya teman-teman. Dan untuk tempenya aku ambil sebagian dan aku pakai 1 buah tahu. Dan caisimnya itu masih sisa, bisa dipakai untuk besoknya lagi. Karena memang minggu-minggu ini aku itu belum sempat ke pasar gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih untuk harga sayurnya itu hampir mirip ya dengan harga pasar, nggak jauh beda. Tapi kalau untuk bawang-bawangan, untuk cabai kayak gitu aku lebih milih belanja di pasar. Karena di sini kalau beli cabai 2.000 itu sedikit banget. Nah, begitupun dengan bawang ya teman-teman, kita beli 2.000 itu paling berapa gitulah, sedikit banget. Sedangkan di pasar kalau bawang 1/4 itu cuma 7.000. Untuk cabai, kalau cabai aku belum tahu harga terbarunya gitu ya teman-teman. Paling kalau cabai itu 1/4 3-5.000 gitu menurut aku gitu ya. Nah ini sambil aku motong-motong, aku mau salam-salam ke teman-teman dulu ya. Hai semua teman-temanku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungannya, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di setiap video aku, yang selalu like dan komen di setiap video aku. Aku ucapin banyak terima kasih. Untuk tim solid aku ucapin banyak terima kasih. Pokoknya aku itu nggak pernah bosan untuk ngucap terima kasih kepada kalian semua gitu ya teman-teman. Karena tanpa kalian aku itu apalah gitu ya. Dan terus aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru saja gabung ke channel aku. Perkenalkan, aku Feti Ira, mama dari 1 orang anak, dan kami tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah gitu ya teman-teman. Nah jadi belakangan ini aku itu lebih suka masaknya itu pakai bawang putih yang dikeprek dulu ya teman-teman. Menurut aku rasanya itu lebih keluar gitu ya, lebih halus juga. Jadi untuk campur ke makanan itu nggak disingkir-singkirin, jadi bisa kemakan gitu. Nah kadang kalau masih bentuknya irisan itu untuk anak aku nggak mau makan disingkir-singkirin kayak gitu. Suami aku itu juga nggak suka kalau ada bawang-bawangan itu juga disingkir-singkirin kayak gitu. Nah jadi ini aku itu masak secukupnya aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk caisim sebenarnya kan lebih afdolnya itu biasanya ditumis, dikasih tahu gitu ya. Tapi kali ini aku itu pengennya yang berkuah-kuah gitu ya teman-teman. Jadi kali ini caisimnya aku bikin sayur. Biar nggak berkuah, biar nggak berminyak maksudnya ya Allah Gusti. Mohon maaf ya, ini kok belibet banget gitu. Nah jadi ini aku udah nyiapin rebusan airnya ya teman-teman. Nah jadi aku mau sedikit cerita, kembali ke cerita yang video kemarin tentang aku sama Pak suami gitu ya teman-teman. Jadi aku itu dulu kenal sama si Papa itu pas aku masih SMK.
begitu aku lulus, aku itu daftar kerja ya teman-teman. Waktu itu aku juga daftar kuliah, daftar kerja kayak gitu. Nah akhirnya sama-sama masuknya itu barengan gitu ya teman-teman. Aku ada tanda tangan kontrak di Semarang. Yang nganter itu ya suami aku. Dulu kan aku panggilnya Mas gitu ya, sama si Mas itu Mas Wawan. Aku dulu panggilnya itu Mas Wawan. Sebenarnya namanya itu bukan Wawan, Wawan itu cuma nama panggilan gitu ya teman-teman. Nah jadi aku itu diantar buat tanda tangan kontrak gitu ya teman-teman. Jadi seharian dia itu nungguin aku sampai Semarang itu naik motor berdua sama si Mas Wawan itu. Nah terus akhirnya pulang beberapa harinya itu aku udah langsung masuk kerja gitu. Terus aku ada training di Solo. Ya yang nganterin pun ya dia gitu ya teman-teman. Jadi kita itu udah tambah deket-deket gitu. Jadi dia itu si suami aku tahu, intinya itu kenal aku dari istilahnya masih ABG gitu, masih labil. Jadi dia tahu nakalnya aku seperti apa, kelakuan aku seperti apa. Karena kalau anak SMA itu kan masih bener-bener liar gitu ya teman-teman, masih mencari jati dirinya, ibaratnya kan seperti itu. Nah akhirnya tambah deket, terus kita saling suka antara satu sama yang lain. Terus akhirnya itu berarti aku itu lulus sekolah di tahun 2014 gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku itu sambil kerja sambil kuliah kayak gitu, kerja sekitar 8 bulan. Akhirnya aku itu menikah gitu sama si papa. Menikah di tahun 2015. Akhirnya aku hamil itu sambil kerja. Jadi aku itu kerjanya jauh. Dulu aku kerjanya di lapangan gitu ya teman-teman, di perbankan. Aku nyari nasabah, nyari inputin data, ada banyak banget. Tapi aku itu dengan hamil besar, aku itu tetap kerja, tetap semangat gitu ya teman-teman. Akhirnya di tahun 2016 itu aku punya anak. Terus aku cuti aku sekalian resign gitu. Dan akhirnya aku itu ngurusin anak aku gitu. Dan sampai sekarang kayak gini. Jadi untuk yang mengantarkan, ibaratnya yang mengantar ke pintu kesuksesan itu ya memang suami aku ya teman-teman. Jadi dari awalnya aku masih sekolah sampai aku kerja sampai sekarang itu aku bareng dengan suami aku. Dan untuk mantan-mantan itu mending diapain ya teman-teman, dibuang ke laut aja gitu ya. Ya tetap ya, walaupun sama mantan itu kita nggak boleh bermusuhan. Kita itu harus tetap berteman gitu ya, tapi selalu menjaga jarak. Seperti wabah ini ya, jaga jarak gitu ya, biar nggak ada hal-hal yang timbul permasalahan gitu ya, permasalahan yang timbul. Nah jadi sekarang kita kembali ke video lagi ya teman-teman. Ini itu panggangnya udah aku goreng, terus aku bikin sambal. Nah hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk makan pun nggak perlu panggang banyak gini ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa untuk makan, aku sama suami aku itu udah suka. Dan suami aku itu nggak neko-neko, makanya cuma pakai sayur sama sambal itu udah suka malahan. Nah jadi ada teman di sini yang komen tanya suami aku kerja di mana. Suami aku itu susah banget kalau ditanya suruh jawab kerja di mana, itu susah banget ya sayang. Nah jadi dulu pas aku kenal sama suamiku pun aku nggak pernah tahu dia itu kerja di mana. Pas awal-awalan kenal ya teman-teman, setiap kali aku tanya dia itu jawabnya kuli kayak gitu. Nah suatu saat dia pulang kerja dan aku itu mau berangkat. Nah dia masih pakai seragam gitu, akhirnya ketahuan. Jadi iya sebentar. Jadi suami aku itu kerjanya di ikut pemerintahan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya itu dia itu sukanya itu bilangnya, Pak ada yang tanya Papa kerjanya apa, jawab boleh enggak kayak gitu. Nah ini aku mau bukain seragamnya ya teman-teman. Jadi dia itu kalau ditanya selalu bilangnya kuli. Iya memang ya teman-teman, kulinya negara ibaratnya seperti itu. Dan suami aku itu nih ya seragamnya seperti ini, kira-kira prajawi bawah gitu ya teman-teman. Pekerjaannya prajawi bawah ibaratnya seperti itu ya. Nah jadi ini kondisi rumah aku setelah ini aku bersihin, mejanya yang kemarin udah aku pindahin.
Dan ini senjata perang suami aku untuk bertempur mencari tambahan. Sekian video dari aku, terima kasih. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.